Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Nurbaiti dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 43120120079. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Fakir Bahasa Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Bahasa Indonesia merupakan bahasa utama bangsa Indonesia yang telah diresmikan sebagai bahasa negara sejak 18 Agustus 1945 pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Bahasa Indonesia menjadi lambang identitas nasional sekaligus sebagai jati diri masyarakat Indonesia sebagai penutur asli bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai alat dalam menyatukan berbagai suku bangsa dengan latar belakang, sosial budaya, dan bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia menjadi pemersatu di antara berbagai macam bahasa lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi, baik dalam percakapan resmi maupun dalam percakapan sehari-hari. Akan tetapi, penggunaan kosakata yang berasal dari bahasa asing mulai marak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Kosakata asing tersebut mulai menyebar luas dan mempengaruhi masyarakat dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Seringkali tidak diketahui dan tidak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Kefakiran dalam berbahasa Indonesia ini tidak hanya terjadi dalam bentuk percakapan, tetapi juga terjadi dalam penanaman tempat dan produk yang ada di dalam negara. Banyak tempat dan produk lokal Indonesia yang menamai serta mengiklankan merek dagangannya dengan terminologi bahasa asing daripada khazanah kata bahasa Indonesia. Pertama, kita akan pembahasan masalah terlebih dahulu. Pertama, pengertian fakir. Ketiga, pengertian padanan kata. Sinonim absolut merupakan suatu relasi dari dua kata atau lebih yang sama pada semua konteks. Di dalam sebuah bahasa, kata yang bersinonim absolut umumnya jarang ditemukan. Sinonim proporsional merupakan arti dari dua kata atau lebih yang bisa bersubstitusi dengan beberapa ekspresi tanpa menimbulkan perbedaan arti. Dalam sinonim proporsional ini, perbedaan ada pada tingkat makna ekspresif, stylistik, dan medan pembicaraan seperti suami dan laki, kamu dan Anda, buat dan bikin. Sinonim dekat merupakan relasi arti antara dua kata atau lebih yang sebagian kata memiliki arti sama seperti besar dan luar biasa, cantik dan ayu, buta dan rabun. 4. Jenis-jenis padanan kata. Pertama, kata-kata dengan acuan ekstra linguistik yang sama, misalnya kata mati dan mampus. Kedua, kata-kata yang mengandung makna yang sama, misalnya kata memberitahukan dan kata menyampaikan. Dan ketiga, kata-kata yang dapat disubstitusikan dalam konteks yang sama, misalnya kami berusaha agar pembangunan berjalan terus dan kami berupaya agar pembangunan berjalan terus. Dalam contoh tersebut, kata berusaha bersisonimi dengan kata berupaya. Leo 1977 membagi sinonim menjadi 4 golongan, yakni pertama, sinonim lengkap dengan mutlak, misalnya surat kabar dan koran. Kedua, sinonim lengkap dan tidak lengkap, misalnya orang dan manusia. Ketiga, sinonim tidak lengkap dan mutlak, misalnya wanita dan perempuan. Keempat, sinonim tidak lengkap dan tidak mutlak, misalnya gadis dan cewek. Kelima, faktor penyebab maraknya penggunaan bahasa asing oleh masyarakat Indonesia. Pertama, keegoisan paradigma masyarakat yang menilai bahwa penggunaan bahasa asing memiliki nilai lebih unggul. 2. Ketidakpahaman masyarakat dalam mencari istilah asing tersebut dalam padanan bahasa Indonesia.
Proses penyerapan istilah asing dalam bahasa Indonesia dapat terjadi melalui beberapa cara. Pertama, proses adopsi adalah proses terserapnya bahasa asing karena pemakai bahasa tersebut mengambil kata asing yang memiliki makna sama secara keseluruhan tanpa mengubah lafal atau ejaan dengan bahasa Indonesia. Misalnya shuttlecock, hotdog, dan resevel. Kedua, proses adaptasi adalah proses diserapnya bahasa asing akibat pemakai bahasa mengambil kata bahasa asing, tetapi ejaan atau cara penulisannya berbeda dan disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Misalnya, option sama dengan opsi, organization sama dengan organisasi, dan maksimal sama dengan maksimal. Ketiga, proses terjemahan adalah kosakata dari bahasa asing dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya, pertama, uji coba bahasa Inggris try out. Saya mengikuti tes ujian coba masuk SMA. Kesimpulan dari presentasi ini, kosakata bahasa asing makin marak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena keegoisan paradigma masyarakat yang menilai bahwa penggunaan bahasa asing memiliki nilai yang lebih unggul dan ketidakpahaman masyarakat dalam mencari istilah asing ke dalam padanan bahasa Indonesia. Proses penyerapan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu proses adopsi, atau mengambil kata asing yang memiliki makna sama secara keseluruhan tanpa mengubah lafal atau ejaan dengan bahasa Indonesia. Proses adaptasi atau diserapnya bahasa asing akibat pemakai bahasa mengambil kata bahasa asing, tetapi ejaan atau cara penulisannya berbeda dan disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Proses kreasi atau mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa asing kemudian mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia. Kosakata bahasa asing sering dijumpai dalam komunikasi sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran dari presentasi ini, penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat Indonesia diharapkan dapat meningkatkan dan terus diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemupukan perasaan cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Perasaan cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia inilah yang akan mendorong masyarakat untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan meningkatkan peran dan tanggung jawab para pengajar agar bisa mengenalkan siswa didiknya pada identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membiasakan para siswa untuk membaca kamus besar bahasa Indonesia karena di dalamnya terdapat khazanah kata bahasa Indonesia yang tak terkira. Dengan demikian, pemahaman akan padanan kata bahasa Indonesia dapat meningkat. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan presentasi ini kita dapat lebih mencintai bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang dimengerti dan dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.